teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa produk dari Staycare, yaitu hand sanitizer, desinfektan, dan masker. Baiklah, saya sekarang akan menjelaskan proses pembuatan hand sanitizer. Dalam laman bertajuk Guide to Local Production, WHO Recommended Hand Formulation, WHO menulis ada 2 formula hand sanitizer yang direkomendasikan. Jadi kita lihat yuk formulanya. Nah, sebelum masuk ke proses, kita sekarang tentuin dulu volume dari konsentrasi bahan yang kita punya untuk membuat 1 liter hand sanitizer. Berikut cara dan rumusnya. Setelah semua bahan terkumpul, data terkumpul, maka yang pertama kali dimasukkan ke dalam botol atau jerigen adalah alkohol. Lalu masukkan hidrogen peroksida yang jumlahnya telah diukur dalam lab ukur. Dan yang ketiga, tuang gliserol dan air destilasi yang sudah didinginkan secara berurutan. Yang keempat, jika semua bahan sudah dimasukkan ke dalam jerigen atau botol, langsung tutup untuk mencegah alkohol menguap, dimana kita tahu bahwa alkohol itu sifatnya mudah menguap. Setelah itu, campurkan semua bahan dan homogenkan. Hand sanitizer yang sudah jadi bisa ditempatkan dalam wadah 500 ml atau 100 ml. Simpan dalam suhu ruangan yang jauh dari panas dan api selama 72 jam atau 3 hari. Sekarang saya akan menjelaskan proses pembuatan disinfektan, di mana disinfektan merupakan cara menghilangkan atau membunuh segala hal terkait mikroorganisme, baik virus maupun bakteri pada objek permukaan benda mati. Jadi ingat ya, ini hanya pemakaian pada benda mati. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah yang pertama hipoklorit 0,4%, lalu hidrogen peroksida 0,01%, karbol 0,2%, essential oil, dan aquades. Di mana standar disinfektan WHO adalah 0,1 sampai 0,5% dan standar produk Staycare adalah 0,4%. Jadi pertama-tama pembuatannya itu kita siapkan bahannya, lalu hipoklorit 0,4% diukur dahulu volumenya, setelah itu dituangkan ke wadah. Lalu setelah itu tuangkan H2O2 0,01% dan karbol 0,2%. Lalu ditambahkan aquades dan dituangkan essential oil. Jika semua bahan sudah tercampur ke dalam wadah, botol atau jerigen, lalu semua bahan dihomogenkan. Baiklah teman-teman, saya mempunyai 1 produk dari Staycare, yaitu masker kain. Di sini kainnya terbuat dari katun dan dilapisi 2 lapis. Kenapa? Karena biasanya pori-pori masker kain ini kan lebih besar daripada masker medis dan masker N95. Jadi semakin besarnya pori-pori serat kain yang dipakai, otomatis lubang tempat keluar masuknya udara makin besar. Makanya para ahli dan para medis menyarankan untuk masyarakat memakai masker minimal dilapisi dengan 2 lapisan agar meningkatkan perlindungan terhadap kemungkinan masuknya partikel ke dalam masker dan pernapasan. Kenapa sih pori-pori itu sangat mempengaruhi? Karena mekanisme penularan virus itu diantaranya ada yang melalui percikan aerosol atau droplet dan airborne atau partikel kecil yang terbawa udara. Saking kecilnya ukuran virus itu sampai 0,125 mikrometer dan atau 125 nanometer. Makanya para medis itu memakai masker tersendiri, yaitu baiklah, sekarang kita akan memperagakan cara memakai masker yang baik dan benar. Staycare mempunyai 2 variasi masker. Yang pertama, masker yang bertali karet. Yang kedua, masker bertali untuk pemakaian pada hijab. Nah, sekarang kita memperagakan masker yang bertali karet. Yang pertama, pasang bagian bawah tali, pasang bagian atas,